aku percaya nanti kalau Marvel udah baik lagi, emosinya udah reda, dia pasti akan kembali seperti normal. Makasih ya Gia. Makasih kamu udah nenangin aku. Sama-sama, Nda. Kamu inget pokoknya kalau ada apapun masalah lagi, kamu jangan ragu buat cerita sama aku ya. Aku pasti bantuin kok kalau aku bisa. Kamu ternyata baik banget ya. Indah akhirnya berhasil masuk jebakan gue. Dia nggak tahu kalau gue cuma pura-pura baik di depan dia. Ini akan lebih memudahkan gue untuk terus ngerjain Indah. Di hidupku. Kamu jangan lupa sama apa yang Papa bicarakan sama kamu, sayang. Papa nggak lebih hanya ingin melihat kamu dan Andre menjalankan pernikahan kamu dengan bahagia, sayang. Ya? Iya, Pak. Ya sudah, kalau gitu Papa langsung aja pergi dulu ya. Iya, Papa, hati-hati ya. Iya, sayang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tasya, Gas? Kenapa Gas? tadi Andre sempat datang. Terus dia bilang dia gak berani gangguin kamu karena kamu lagi meeting. Terus dia nitip pesan kalau dia tungguin kamu di taman dekat kantor. Tumben banget Andre mau ketemuan di sana. Ada apa ya? Ya udah kalau gitu aku langsung ke Andre deh. Makasih ya, Gas. Ya. Semoga Andre dan Tasya gak ada masalah lagi. Maaf banget aku baru kesini. Soalnya Bagas baru ngabarin aku kalau kamu nungguin aku di sini. Kamu kok nggak bilang sih ke kantor? Kan bisa langsung masuk ke ruangan aku. Tamu aku Papa kok. Kamu bisa langsung masuk aja jadi. Ya aku kan nggak tahu tamu kamu tadi Papa. Lagian aku nggak enak sih sama kamu. Aku kira itu tamu penting. Aku nggak mau gangguin kamu. Enggak lah, kamu nggak gangguin aku. Andre, aku mau minta maaf sama kamu. Aku sadar semalam aku marah sama kamu tuh gak beralasan banget. Aku gak mau hubungan pernikahan kita terus-terusan kayak gini. Aku janji sama kamu, aku bakal berusaha untuk merubah sikap aku. Supaya kita gak terus-terusan berantem karena masalah hal kecil. Aku juga minta maaf sama kamu ya. Kamu tuh orangnya teliti. Kamu merhatikan sampai hal-hal paling kecil. Sedangkan aku orangnya telebor. Tapi janji Syah, aku akan coba untuk bisa lebih ngertiin kamu lagi. Dan merubah sifat-sifat jelek aku. Maafin aku ya. Gini dong Syah, kita jangan berantem terus. Iya, aku juga capek berantem terus sama kamu. Oh iya, Syah, mumpung aku inget nih. Aku pengen bahas sesuatu sama kamu. Gimana menurut kamu Syah kalau kita tinggal berdua aja? Kita ngontrak rumah? Dre, kalau soal itu aku masih belum bisa ninggalin Papa. Aku paham Syah. Kamu sayang banget sama papa kamu. Aku pun sayang sama keluarga kamu. Cuma kan kita sekarang udah nikah. Pasti akan jauh lebih baik kalau kita tinggal berdua, bukan tinggal di rumah papa kamu. Oke, aku akan kasih kamu waktu buat kamu mikirin ini. Tapi percaya deh, kalau kita tinggal berdua, kita pasti akan jauh lebih mandiri.
dan bisa lebih saling mengerti. Oke? Indah. Kayak Indah. Aku tadi dari jauh lihat orang mirip kamu ada di sini, ternyata pas aku deketin beneran kamu. Kamu kenapa? Aku nangis. aku tadi di sini sebenarnya sama Marvel. Tapi dia udah pergi duluan karena dia salah paham sama aku. Salah paham kenapa? Marvel tuh ngira aku sengaja jalan-jalan ke sini sama Nathan. Nathan itu cowok yang pernah jadi pacar aku dulu banget waktu aku masih di Sukabumi. Tapi sebenarnya tuh nggak kayak gitu, Gea. Aku mau coba jelasin sama Marvel dari awal, tapi dia udah keburu marah dan kecewa sama aku, terus dia pergi. Ya udah. Sabar ya, kamu sabar. Ya mungkin Marvel cuman cemburu aja. Kan biasa kalau orang cinta itu pasti cemburu. Tapi sebenarnya ini salah aku. Harusnya aku nggak bikin dia kecewa. Ya udah nah, udah ya. Udah kamu jangan nangis lagi, ya. Udah aku percaya. Nanti kalau Marvel udah baik lagi, emosinya udah reda, dia pasti akan kembali seperti normal. Makasih ya, Gea. Makasih kamu udah nenangin aku. Sama-sama, Nda. Kamu inget pokoknya kalau ada apapun masalah lagi, kamu jangan ragu buat cerita sama aku ya. Aku pasti bantuin kok kalau aku bisa. Kamu ternyata baik banget ya. Indah akhirnya berhasil masuk jebakan gue. Dia nggak tahu kalau gue cuma pura-pura baik di depan dia. Ini akan lebih memudahkan gue untuk terus ngerjain Indah. Lama banget sih lu pulangnya. Loh, lo ngapain di sini? Nungguin lo pulang lah. Sebenarnya dari tadi gue tuh mau masuk ruangan lo, cuma nggak bisa karena lo lagi meeting. Makanya gue nunggu lo di sini. Gue lagi ada project baru, jadi gue meeting agak lama. Lo masih punya waktu kan? Emang kenapa? Gue pengen curhat sama lo. Ya kalau lagi nggak sibuk, tapi kalau lagi sibuk ya nggak usah. Sebenarnya gue masih harus nyusun laporan sih, tapi... Tapi lo masih punya waktu kan sama gue? Yaudah kita pergi aja, yuk. Ini bocah kepedean ya. Belum gue selesai ngomong, main nyelonong aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang? Pak. Kalian berdua pasti belum makan malam kan? Tasya, kamu siapkan makan malam buat Andre ya. Biar kalian berdua itu bisa makan malam sama-sama terus bisa istirahat. Iya, Pak. Syah, nggak usah, nggak apa-apa. Kamu kan pasti capek. Kamu mandi dulu aja, mau istirahat. Ntar aku gampang. Andre, Tasya itu sudah menjadi istri kamu. Memang sudah sewajarnya sebagai seorang istri itu melayani suaminya, Andre. Iya, Pak. Tapi Tasya capek seharian habis kerja. Andre juga capek. Jadi biarin aja Tasya mandi dulu. Nanti kalau dia udah selesai bersih-bersih, udah relax, baru kamu siapin makanan, nggak apa-apa kok. Tasya juga harus banyak belajar, Andre, dari keadaan yang ada. Supaya dia bisa tahu bagaimana caranya menjadi seorang istri untuk melayani suaminya dengan kondisi apapun. Iya, Pak. Andre terima kasih atas masukan Papa. Cuma Andre juga paham bagaimana cara memperlakukan istri Andre.
kamu merasa papa ini ikut campur? Bukannya itu maksud Andre, Pak. Papa itu cuma ingin membantu kalian berdua supaya kalian itu nggak mudah sedikit-sedikit ribut atau salah paham. Tapi kalau kamu merasa keberatan, ya sudah, papa lebih baik diam. Pak, jangan salah paham sama maksudnya Andre. Iya, maksudnya Andre cuman Andre ingin menyesuaikan kebiasaan kita berdua supaya kita kalau emang punya masalah ya nggak bergantung sama orang lain. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah kita tanpa bantuan orang lain. Iya. Iya. Ya, papa mengerti, tahu. Terserah kalian aja. Andre, maafin Papa ya. Ya, Papa. Papa kamu tuh nggak salah. Dari dulu kan, Papa kamu kan deket banget sama kamu. Pasti maksud Papa baik. Apalagi sekarang kita tinggal di rumah Papa kan. Jadi ya, sebagai orang tua udah sepantasnya Papa kasih masukan buat kita. Selama aku sama Andre tinggal di rumah Papa, kejadian kayak gini pasti bisa terulang lagi. Daripada situasinya jadi gak enak kayak gini, lebih baik aku ikutin sarannya Andre. Dre, benar kata kamu. Ini udah saatnya kita pindah dari sini dan hidup sendiri. Kamu yakin? Kamu mau ikut aku keluar dari rumah ini terus kita kontrak rumah dan kita tinggal berdua supaya kita bisa lebih mandiri? Ya insya Allah aku yakin Dre. Ya kamu mungkin bisa mulai cari-cari kontrakan atau rumah yang pas buat kita. Makasih Asya. Kamu mau ngertiin aku. Ya udah. Sekarang kamu bersih-bersih dulu. Terus kamu istirahat. Ya.